الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gerah ya Bu ya, panas ya Bu ya. Doain Bu, mudah-mudahan dengan Ibu hadir di sini Allah berikan kami rezeki. Insya Allah akan kami apa tuh? Bangun ke atas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Daun salam. Daun saga. Yang beri salam insya Allah pergi ke Mekah. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam insya Allah pergi ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. In ta'azzana lakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Storing di sini dah menurut kita. Yang saya hormati Al-Mukarramah, guru kami yaitu Ustazah Hajah Nur Haidah Abdullah subhanallah. Karena di sini orang tua saya nih jadi Abdullah. Jadi sekarang Abdullah. Dua-duanya orang tua saya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Juhdi, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mardia, Al-Mukarramah pembawa acara yang cukup apa Bu? Yang cukup salehah. Jangan panas Bu, walaupun panas anggap aja ini teduh, ya. Yang cukup eksis yaitu Ustazah Hajah Maisarah, istri Ustaz Kiai Rashid, Kiai Abdul Rashid Taha. Yang saya hormati Ibunda tercinta Ibu Hajah Romlah, itu panutan saya. Ustazah Hajah Khadijah, Ustazah Ibu Hajah Hasanah, Ustazah Ibu Hajah Barkah, semua ustazah yang hadir di sini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus juga Ustazah Haji Neneng Aisyah beserta rombongan, semua di sini ustazah semua Bu, semua punya ta'lim semua. Insya Allah pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Hajah Wati, Ibu Hajah Nina yang dari jauh, Ibu Hajah Himatin yang dari seberang sana, subhanallah semuanya Bu. Saya tidak bukan kata-kata insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Ibu Ustazah
Siti Rahma, Ustazah Siti Kokom Komaria. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, KBI Hayaping, insya Allah bisa berangkat kembali ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita masih bersimpuh, bersilaturahmi, bermuajahah dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya ibu-ibu dan bapak-bapak hadir di sini, insya Allah akan membawa keberkahan khususnya buat sahibul bait dan umumnya buat keluarga kita sekalian. Ibu-ibu hadirin sekalian, marilah kita sanjungkan keharibaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Pada hari ini, bulan ini yaitu bulan Sya'ban, yang mana kita sebut, orang kampung bilang bulan ruahan Bu. Mudah-mudahan ruahan yang kita hadiahkan buat orang tua kita pada hari ini sampai ke kuburnya. Kira-kira sampai enggak Bu? Ya kalau enggak sampai, ntar kembali lagi ke kita bingung ya Bu. Insya Allah sampai. Ibu-ibu hadirin sekalian, besok pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Sebelumnya bulan Ramadan kita baca surah Al-Fatah. Malam pertama sebelum ada jatuhnya kita tarawih. Besok kita kurang lebih malam Rabu ya Bu. Malam Rabu sebelum kita tarawih, misalkan udah ada pengumuman di Depak, apa tuh nama? Udah ada ru'yatnya, sebelum udah kita langsung baca surah Al-Fatah 29 ayat. Insya Allah dengan pembuka awal dari situ Allah berikan rahmat kepada kita sekalian. Di bulan itu Allah akan mudahkan ibadah kita, Allah akan bentengi ibadah dan keluarga kita semua diberikan kemudahan. Insya Allah dalam segala rahmat dicurahkan kepada kita semua. Surah apa Bu? Surah Al-Fatah. Jadi malam pertama sebelum kita tarawih, jatuh habis maghrib kita baca, udah jatuh bulan Ramadan, maka disitulah kita buka surah pembuka, yaitu surah Al-Fatah. Saya nggak punya itu apa Bu, cuman oleh-oleh satu ini, mudah-mudahan kalau Ibu amalkan saya dapat pahalanya, saya juga boleh dapat juga. Kata ulama, sempatkan waktu baca surah Al-Fatah di hari atau tanggal pertama di bulan Ramadan. Insya Allah di bulan itu Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita, dibentengi semua keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya sebagai tuan rumah mohon maaf yang seluas-luasnya bila ada kata yang salah di selama saya dibilang bergaul, bukan bergaul lagi, semua saya rangkul. Nggak ada saya sayang satu-satu di sini, semua saya sayang. Semua saya sayang, ibu-ibu yang udah semua saya sayang, saya nggak pilih-pilih. Bila mana dalam seharian saya, sewaktu saya ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Bu. Mudah-mudahan dalam kita melaksanakan ibadah puasa biar enteng Bu. Ya, insya Allah ibu-ibu juga saya maafkan semuanya. Insya Allah pada hari ini yaitu acara silaturahim. Kita nggak tahu Bu, teman kita sekelompok situ, sekelompok sini, ada aja Bu, dan kita nggak tahu. Nah, itulah kalau pada hari ini kita bersilaturahim, maaf-maafan, mudah-mudahan dengan ikhlasnya kita ikhlasnya hati kita, insya Allah kita plong, dan apa yang kita laksanakan di ibadah puasa insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya terima kasih banget nih pada ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya kepada saya. Saya di sini tidak ada apa-apa, Bu. Jangan bilang di rumah Haji Salma ada apanya. Enggak ada apanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ikhlasnya ibu-ibu kesini membawa berkah saya, membawa berkah ibu-ibu juga. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya semua saya doa yang hadir di sini bisa kembali keluarga besarnya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Keluarga besar, cucu, anak, tetangga, doain ya Bu. Mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu sekalian pada hari ini Allah hijabah, dan puasa kita di bulan Ramadan besok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila haziniyah wa kulliyatun salat wa ila batun nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita sambut Ramadan dengan gembira ya Bu. Kita baca selawat. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami.
marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Wasallam alaih. Terima kasih ibu-ibu kehadirannya. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu hadirin sekalian yang semua yang hadir di sini yang sudah berpartisipasi, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita, Allah berikan rizki kepada kita, sehingga di bulan Ramadan bisa kita sambut dengan gembira. Itu aja Bu, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, yang kita hormati dan kita muliakan Sahibatul Bait Ibu Ustazah Hajah Salma beserta seluruh keluarga besarnya, dan yang kita hormati tentunya Bapak Jamil Arifin, Bapak Ustadz Haji Zuhdi beserta istri yang saya hormati, para asatidzah, wabil khusus Ustazah Hajah Mardia, Ustazah Hajah Barkah, Ustazah siapa lagi? Tahu, Ustazah Nengnya, dan semua yang hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat. Para undangan sekalian, baik yang dari jauh maupun dari dekat, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi panjang umur, diberi sehat badan, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk senantiasa menambah ibadah kepadanya. Karena kita semua tidak ada yang tahu berapa lama lagi kita di sini. Betul nggak Bu? Ibu hari ini masih doyan makan, masih doyan sambal. Kalau besok meninggal tahu nggak? Nggak tahu. Maka dari itu Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita, ista'iddu bil maut, selalu siap siaga untuk kedatangan malaikat. Kapanpun juga, apa pagi, apa siang, apa malam, yang penting dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan untuk senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita ucapkan menjadi manfaat terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa kita semua adalah orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dan kecintaan kita dibalas oleh Rasulullah, kita diakui olehnya menjadi umatnya, kita akan bersamanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus ibu-ibu haji, insyaallah calon haji lagi, amin, yang hari ini hadir untuk pertemuan kita. Alhamdulillah, bulan Syaban sudah akan berakhir. Besok hari apa Bu? Senin, Selasa, malam Rabu sudah malam terakhir. Insyaallah Kamis kita akan melaksanakan ibadah kematian ya. Kita berdoa tadi apa yang sudah disampaikan Ibu Hajah Salma, bahwa di malam tanggal 1 bulan Ramadan kita membaca surah Al-Ahqaf.
Apa Al-Fatihah itu, Bu? Ya, yang biasa ibu baca di rawih itu awalnya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima sampai akhir daripada surah Al-Fatihah. Ibu sekalian yang saya hormati, puasa Ramadan sudah datang kembali. Alhamdulillah. Tahun dulu kita masih enak puasa. Tambah tahun tambah berubah. Ya Bu. Ini ibu mah nggak kayak saya. Saya ngomong udah pakai kursi. Kenapa? Di lama-lama gemeter, sakit. Jalan lama-lama juga begitu. Makanya waktu kemarin saya kunjungan ke Kairo, bawa kursi roda. Jadi kalau jalan kemana-mana saya didorong-dorong. Sampai Bu Haji Yun nanya ngeliat foto. Emang Kak sekarang kenapa? Kursi roda, nangis dah dia. Dikiranya saya ngapa-ngapa gitu Bu ya. Padahal ini dipertahan kaki supaya jangan sakit terus ya, pengen saya begitu. Ya Alhamdulillah, walaupun kita diberikan kurang sehat, tapi Allah masih beri panjang. Insya Allah masuk Ramadan kita dalam keadaan sehat. Wah. Ibu sekalian yang saya hormati, puasa adalah rukun Islam. Yang keberapa Bu? Yang keempat. Apa? TK aja apal. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti lil mustaqim. Ajaran Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Orang yang beragama apapun juga kalau udah baca 2 kalimat syahadat dia sudah jadi orang Islam. Berarti yang 4 itu harus diikutin ya Bu. Bukan cuma syahadatnya doang. Sholat harus laksanain, zakat harus keluarin, puasa harus dikerjain, dan haji kalau mampu kita kerjain. Kadang-kadang orang sekarang menganggap enteng dengan bacaan syahadat. Ibu suka dengar gak orang-orang non muslim di pasar suka mengucapkan syahadat? Ya, dianggapnya biasa-biasa aja. Pada itu mengandung hal yang istimewa. Bagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan suatu peperangan dengan para sahabatnya, tahu tuh siang-siang dia kecapean, capek banget. Dia keluar dari rombongan yang sedang perang menuju satu tempat di bawah pohon. Dia nyender, capek. Waktu itu datang rombongan orang kafir yang namanya Daksur. Wah, kebenarannya. Karena pimpinan dia memberikan satu sayembara. Siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan diberikan hadiah 100 penumpang. Masya Allah, girang banget Bu. Itu orang udah terburu-buru dah. Wah, saya bakal kaya nih, dapat hadiah gede gitu ya. Begitu sampai di depan Rasulullah sebagai seorang nabi, seorang pimpinan dalam peperangan, tidak ada yang ngawal Bu. Gak kayak orang sekarang baru jadi lurah jadi kawal. Benar gak? Kalau orang gak jalan sendirian pasti ada yang ngawal. Tapi Rasulullah tidak demikian. Kenapa? Karena yakin hatinya itu hanya Allah yang akan menjaga. Nah, saat itulah tidak tadi mengatakan, "Hei Muhammad, kamu sendirian, saya sendirian. Saya bawa pedang, kamu nggak bawa apa-apa. Seandainya pedang pun nusuk dadamu, siapa yang akan membelakan?" Dengan tidak segan-segan Rasulullah mengatakan, "Allah yang membela saya." Ternyata si Daksur itu malah gemeteran mendengar nama Allah disebut oleh Rasulullah SAW. Langsung pedangnya itu jatuh dan dia pun ketakutan, tinggal balik pegang pedang. Sekarang pedangmu ada di tanganmu. Andai kata kamu saya tusuk dadamu hari ini, siapa yang bilang? Jangan Muhammad, saya nggak mau Muhammad, saya masih pengen hidup. Udah, maafin saya, pokoknya berkali. Enggak, pokoknya kamu sekarang begini aja, saya nggak pengen bunuh kamu. Tapi coba ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nggak mau Bu dia.
Enggak Muhammad, saya masih pengen punya teman di rombongan saya nggak mau ikut-ikutan gitu. Ulang sekali sampai 3 kali, dia tetap aja makin gemetar, nggak mau, ketakutan. Ya udah kalau gitu, saya maafin kesalahan kamu, nih pedang dibawa lagi. Bawa dia pulang ke rombongannya, tapi hanya satu pesan dari Nabi kita, kamu jangan sekali-kali bilang kepada temanmu bahwa saya ada di sini. Iya Muhammad, saya nggak akan bilang. Jadi ini berarti orang yang baca 2 kalimat syahadat itu udah harus menjadi orang Islam. Makanya dia nggak mau, Bu. Dia tahu kalau dia udah baca 2 kalimat syahadat, dia nggak bisa balik lagi ke temannya, harus masuk Islam bersama Rasulullah. Itulah itu sekalian. Kemudian yang kedua, rukun Islam adalah sholat 5 waktu. Setelah seorang sudah mengucapkan Islam, dia wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu. Kapan waktunya? Masih belajar, nggak sholat itu tidak. Walaupun dia belum bisa bacaan sholat, dia sudah wajib ikut sama orang berjamaah. Walaupun cuma berdiri, ikut rukuk, ikut sujud, tidak baca nggak apa-apa. Dia udah jadi orang Islam, udah sedang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Ibu nih yang punya dagangan jangan lupa. Pada punya toko dagangan, Bu. Pada punya dagangan kan, Bu? Punya ya, Bu ya. Ya yang punya jangan lupa keluarkan zakat. Jadi setiap tahun kita harus mengeluarkan zakat. Biasanya untuk menjadikan satu kegembiraan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita memberikan zakat itu di bulan suci Ramadan, ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi kalau nggak bisa zakat yang lain-lain, zakat fitrah wajib. Kalau zakat fitrah nggak ditanya dia dagang apa enggak, dia punya duit berapa, nggak ada. Kalau zakat maka ditanya, dia harus keluarkan 2,5%. Tapi zakat fitrah sama, antara yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, semuanya punya kewajiban zakat fitrah 3,5 liter. Ya Bu ya. Kalau di kiloin berapa tuh? 3 kilo mungkin ya, 3,5 liter itu 3 kilo pasnya ya. Itu harus kita keluarkan, tidak boleh tidak. Tapi ada yang bilang begini, saya berzakat fitrah, saya punya bibi orang nggak punya, ini zakat saya pegang, dan bibinya kasih lagi ke situ. Jadi zakat fitrah untuk seorang muter 10 itu nggak boleh, ibu-ibu. Zakat kita keluarkan untuk dia satu, udah dia pegang. Adapun besok dia mau keluar lagi silakan. Tapi nggak usah kita yang ngatur. Ini saya kasih untuk seorang, kita diterima, kasih lagi dia, kasih. Ini nggak boleh, ya. Orang sekarang sudah gampangin begitu, tapi tidak benar, ya. Tetap satu orang yang segitu. Dari mulai kapan? Mulai bayi baru dilahirkan. Ibu hamil tua, malam takbiran malah lahirkan. Nah itu bayinya pagi harus keluarin zakat sebelum sholat Idul Fitri, ya. Jadi jangan, ini baru lahir, dia belum bisa apa-apa, tidak demikian. Mulai baru lahir sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Adapun kalau orang yang meninggal dunia, ya, itu juga tetap keluarganya mengeluarkan zakat. Apalagi selama Ramadan mungkin dia tidak berpuasa karena sakit, ada cara. Apa Ibu? Bayar fidyah sebagai ganti, termasuk ibu-ibu muda yang hari ini masih datang bulan. Ingat tahun kemarin punya utang apa enggak? Ya Bu, yang tahu kan ibu, orang lain gak ada yang tahu. Iya ya, diingat-ingat, kayaknya saya baru bayar 3 hari, padahal utang saya 5 hari. Ayo segera keluarkan sebelum masuk Ramadan besok hari Kamis, ya. Kita keluarkan secepatnya. Insya Allah masih ada waktu. Tapi ternyata sampai pas 1 Ramadan kita belum bayar utang kita, kena denda, ya. Ibarat orang bayar di denda. 1 hari 1 liter beras, kalau 3 hari ya 3 liter. Kapan ngeluarinnya? Secepatnya. Begitu masuk Ramadan, ya Allah saya masih punya utang, keluarin. Kasihan siapa? Fakir miskin, ya. Tapi utang puasanya tetap belum lunas. Itu baru dendanya, ya Bu ya. Utang puasanya tetap harus dibayar sesudah lebaran. Makanya jangan pelit waktu kalau mau puasa, ya Bu ya. Insya Allah kalau kita perlukan, insya Allah gampang, ya. Saya merasakan sendiri waktu melahirkan Ustaz Khalid,
itu pas menjelang Ramadan. Jadi saya utang penuh 1 bulan. Orang-orang lebaran pada langsing karena puasa, saya malah gendut karena makan dulu, nggak puasa ya. Alhamdulillah, utang sebulan itu cepat. Setiap minggu saya bayar 2 hari, Senin, Kamis berarti sebulan udah dapat 8. Besok lagi, besok 3 bulan, 4 bulan udah lunas. Kenapa? Khawatir umur kita nggak sampai masih punya utang puasa. Alhamdulillah. Nah dari itu pada ibu-ibu yang masih punya utang, ayo segera kita lunasin. Kemudian bagi ibu-ibu yang punya orang tua yang sudah lanjut usia, ya, udah pikun, apalagi udah makan katanya belum, ya. Ibu-ibu lagi duduk, kita tanya, "Ma, udah makan belum?" Kata anak, "Tadi udah nyarak, udah makan siang masih belum juga." Ya karena sudah pikun. Nah yang seperti ini tetap diwajibkan dalam masalah puasa. Dia tidak bisa mengganti, tapi diganti dengan beras, ya, sebagai fidyah. Sama ya Bu ya, fidyah itu 1 hari 1 kilogram ya. Dan ngasihnya nggak usah dikumpulin 30 hari, ntar saya siapin sekarang, jangan. Tiap hari 1 terus kita pilih siapa yang diberikan ya. Insya Allah akan menjadikan manfaat. Amin. Ya, jadi kita sebagai yang anaknya jangan sampai kita melupakan. Ingat nih, orang tua kita juga wajib puasa ya. Maka kita usahakan untuk bayar fidyah. Adapun kalau kita sedang bepergian, itu perjalanan yang dibolehkan untuk qashar jamak, boleh kita buka puasa. Ibu pergi ke Bandung, kalau dulu ke Bandung kan lama Bu, ya 5 jam baru sampai. Kalau sekarang kan cepat, 2 jam 2,5 jam udah sampai. Tapi tetap boleh tidak puasa. Alangkah sayangnya puasa sekarang mengganti puasa di bulan lain pahalanya ya Bu ya. Kalau kita masih kuat, tetap kita puasa. Ibu-ibu pergi umrah di bulan Ramadan, perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia 9 jam. Tenang aja, saya udah ngerasain 2 kali, nggak berasa apa-apa, biasa aja. Orang-orang pada dikasih makanan, ya kita karena puasa bilang aja soim, udah dia nggak ngasih lagi. Ntar pas sampai Jeddah menjelang buka puasa, betulan waktu itu Masya Allah hadiah untuk kita. Selain roti, minuman dingin, korma, dan lain-lain, banyak sekali setentengan itu. Kita turun di bandara buka puasa, Masya Allah, indah luar biasa ya. Jadi andai kata ibu pergian jauh, terutama yang pergi ibadah umroh, alangkah baiknya kalau kita tidak usah buka puasa, karena selain puasa kita dapat pahala lebih banyak, dan kita juga tidak akan dimudahkan dengan dunia yang lain ya. Memang orang kita yang dalam pesawat itu banyak yang nggak puasa ya. Saya alhamdulillah bisa bertahan walaupun saya waktu itu pergi bertiga, saya aja sendiri yang puasa, yang 2 orang nggak puasa. Insya Allah sama aja. Di rumah juga kita nggak ngapa-ngapain, di pesawat nggak ngapa-ngapain, ngaji, ngantuk tidur, kerja tasbih ya. Alhamdulillah. Jadi banyak pahala lebih banyak lagi dalam menuju ridho Allah. Alhamdulillah ibu sekalian. Dari itu kehadiran Ramadan tentunya sangat didambakan oleh umat Islam sebelumnya ya. Marhaban ya Ramadan, tadi sudah dibacakan syairnya Muhammad Salma, menjadikan bukti bahwa kita semua sangat gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang penting kita semua sehat. Andai kata sakit-sakit dikit mah nggak usah buka Bu, ya Bu. Kalau anak kecil emang sengaja nggak dengar kalau orang sakit itu boleh nggak puasa, dia pura-pura tiduran. Mama, kepalaku sakit banget, pengen minum obat, padahal pengen buka Ibu ya. Nah dari itu sebagai orang tua memberikan kewajiban, memberi pelajaran ya Bu ya. Kita bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau anak mungkin banyak yang udah pada dewasa. Nah cucu yang masih usia SD, mari kita bimbing mereka untuk belajar berpuasa. Termasuk anak usia TK juga Bu, bisa kita ajarin puasa. Maksudnya bagaimana? Pagi-pagi dia bangun tidur udah minum susu, udah sarapan. Berangkat ke sekolah nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa air. Tak pulang baru buka di rumah minum lagi. Itu namanya kita ngajarin dia belajar puasa. Nanti di sekolah lapar mah nggak apa-apa, lapar dikit, ntar pulang kita
buka di rumah. Nah besok-besok nambah lagi. Kalau dia udah usia SD kelas 1 mungkin dari mulai jam 10, jam 11, jam 12. Istilahnya bagaimana? Setelah dia buka, puasa lagi. Gitu Bu ngajarinnya ibu saya dulu begitu kan ngajarin Umi. Puasa lagi. Walaupun dia kayak apa ribut pengen itu. Kamu lagi puasa, kan tadi udah buka. Itu baru buka pertama, entar buka lagi maghrib. Nah itu ya. Bahkan kadang-kadang Umi saya itu memberikan suatu didikan kepada anaknya lebih keras. Kalau dia siang puasanya itu nggak diterusin, tak giliran orang buka nggak boleh ikut bareng makan. Tadi puasanya nggak terusin, belakangan makannya. Kan dia terasa, oh saya begini. Nah seperti itu sebagai bukti bahwa kita ngedidik anak kita agar dia bisa puasa. Boleh juga ibu kasih janji dengan uang. Kalau kamu puasa, sehari bayar 10.000. Sebulan berarti 300.000. Dia udah girang ibu. Wah, saya punya simpenan katanya. Nanti lebaran banyak duitnya, insya Allah. Semua ini dalam rangka kita ngedidik anak-anak kita agar dia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibadah puasa ibadah yang paling lain, ngerjainnya paling berat, ya Bu. Orang nahan haus dan lapar kan berat, ya Bu ya. Tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah untuk itu semua ibu sekalian, mari kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama, mohon pada Allah agar diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya, ya. Dengan bimbingan dari Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan penuh dengan keistimewaan, wabil khusus dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalau ibu memberikan wajiban pada anaknya, ayo kamu belajar baca Quran, ntar kalau khatam dapat hadiah. Kita juga demikian Bu, walaupun gak ada yang ngasih hadiah orang lain, tapi Allah menyediakan hadiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat terus membaca Al-Quran dengan banyak sehingga Ramadan penuh manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Yang kedua kita Fatihah khusus untuk anggota dari Ikatan Haji ya. Yang pertama Bapak Diono yang baru kemarin telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya, keluarga yang meninggalkan memberikan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Yang kedua untuk Ibu Haji Nyai yang baru 40 hari saat ini, mudah-mudahan juga diterima amalnya, diampuni semua kesalahannya, tempatkan di Raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, saya selalu bergaul dengan ibu. Andai kata ada kekurangan dari ibu-ibu semua, tidak saya segan, saya juga membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan kemaafan kita bersama masuk Ramadan dalam keadaan baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah taklim Yaping, hari Jumat sudah langsung ngaji pagi ya Bu ya. Kamis puasa Jumat ngaji. Terima kasih.